Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas yaitu tentang pemahaman konsep tipe data, mulai dari tipe data primitif sampai dengan tipe data non-primitif, dan bagaimana sih cara menggunakannya di program kita. Nah, sekarang kita bakal masuk ke salah satu konsep penting di pemrograman berorientasi objek, yaitu konstruktor dalam Java. Sama dengan video yang sebelumnya, topik yang akan kita bahas dalam pembelajaran video kali ini yaitu yang pertama, apa sih itu konstruktor? Dan yang kedua, pentingnya konstruktor dalam program. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sih cara menggunakan atau memakai konstruktor ini dalam program kita. Dan seperti biasa, kita langsung bareng-bareng untuk live coding di dan seperti biasa, kita juga bakal langsung praktek bareng lewat live coding di Blue Jeans. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita simak videonya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu konstruktor dalam Object-Oriented Programming. Saat kita membuat sebuah kelas, sebenarnya kita sedang membuat sebuah template atau cetakan untuk objek. Namun, template ini tidak akan berguna jika tidak kita isi dengan data ketika objek dibuat. Nah, disinilah konstruktor berperan penting. Konstruktor merupakan metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi nilai awal pada objek saat pertama kali dibuat. Ciri khas konstruktor di Java itu merupakan memiliki nama yang sama persis dengan nama kelasnya dan tidak memiliki return type, bahkan tidak void. Misalnya, jika kita memiliki kelas bernama mahasiswa, maka konstruktornya juga harus bernama mahasiswa. Kita bisa membuat konstruktor default atau tanpa parameter untuk memberikan nilai bawaan, atau konstruktor dengan parameter agar kita bisa menentukan nilai awal saat objek tersebut dibuat. Dengan konstruktor, setiap objek mahasiswa yang dibuat langsung memiliki nilai awal seperti nama dan umur tanpa harus menetapkannya secara manual setelah objek dibuat. Hal ini membuat kode lebih ringkas, rapi, dan juga efisien, terutama saat proyek mulai berkembang dan juga memiliki kelas serta objek yang lebih dari satu. Kemudian, terdapat analogi sederhana dari konstruktor, yaitu cetakan donat yang diibaratkan sebagai kelas, di mana saat menuang adonan ke cetakan dan mulai memasak, kita bisa menentukan ukuran, rasa, atau warna donatnya. Konstruktor seperti proses menuang adonan dan menambahkan topping, yaitu di mana proses ini terjadi pada setiap kali kita ingin membuat donat baru. Jadi kalau kita membuat 5 donat atau 5 objek, setiap donat bisa punya rasa yang berbeda, walaupun dari cetakan yang sama, yaitu cetakan itu kita ibaratkan dengan kelasnya. Oke, langsung aja di sini kita sama-sama untuk mencoba kode pada Blue Jeans-nya, yaitu di sini saya akan membuat kelas siswa. Kemudian kita langsung saja di sini edit. Di sini saya akan membuat kelas mahasiswa, yaitu public class mahasiswa, disesuaikan dengan nama kelasnya. Itu atributnya berupa nama menggunakan tipe data string, kemudian umur menggunakan integer. Oke. Kemudian konstruktor dengan parameter. Sini saya akan membuat em,
mengisi atribut nama dengan nilai dari parameter, kemudian mengisi atribut umur menggunakan nilai dari parameter. Integer umur, oke, kemudian nama, input, umur, umur, input. eh, Selanjutnya metode untuk menampilkan data. Di sini saya akan menampilkan informasi yang berupa nama dan juga umur menggunakan sistem out print line. Nama, kemudian kemudian umur, dan tahun. Oke, sistem out print line, umur. Oke, jadi langsung saja di sini saya compile. Kemudian saya kembali ke untuk membuat kelas yang baru yaitu bernama main. Main ini berisi kelas utama untuk menjalankan program. Di sini saya akan membuat objek mahasiswa dengan konstruktor, yaitu mahasiswa M1, kemudian new mahasiswa dengan nama Najwa, kemudian umurnya 20, kemudian mahasiswa M2, new mahasiswa dengan nama Akmal, umurnya yaitu 22. Lalu saya akan menampilkan eh, selanjutnya saya akan memanggil metode untuk menampilkan data, yaitu langsung saja M1 tampilkan info, kemudian kemudian M2 tampilkan info. Kemudian langsung saja saya compile, kemudian kembali ke sini.
Nah, untuk mengeceknya, saya bisa langsung klik saja email mahasiswa, yaitu namanya Najwa. Kemudian input kan umurnya 20, kemudian klik OK. Lalu kita bisa klik kanan untuk menampilkan info. Seperti ini. Maka akan tercetak informasi berupa nama Najwa dengan umur 20 tahun. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai konstruktor di Java. Hari ini kita sudah belajar, yaitu yang pertama, konstruktor merupakan bagian penting dari kelas yang tugasnya mengisi data awal saat objek dibuat. Yang kedua yaitu, nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelasnya. Dan yang ketiga yaitu, konstruktor tidak memiliki return type sama sekali. Oke, dengan konstruktor kita bisa belajar bahwa memasukkan nilai ke objek saat dibuat itu bisa dilakukan secara langsung tanpa harus mengatur satu-satu atau secara manual setelahnya. Kemudian sekarang giliran kalian yang coba sendiri bikin kelas versi kalian atau bisa dengan contohnya yaitu mobil, film, atau produk dan coba buat konstruktor yang sesuai. Sampai ketemu di video pembahasan Java selanjutnya. See you!